Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini yang memimpin doa adalah nomor urut 23. Silahkan kepada Raya untuk memimpin doa dulu. Terima juga teman-teman, baik berdoa menganut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam dan bahagia untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali di pembelajaran pada hari Selasa tanggal 23 September 2025. Bagaimana kabarnya anak-anak? Bu Dewi akan mengecek kehadiran dulu. Hari ini teman kita yang tidak datang ada dua ya, yang tadi sudah izin, yaitu ada Bagas dan juga Bintang. Bagas hari ini sedang sakit. Kita doakan semoga teman kita yang hari ini sakit segera lekas sembuh dan besok bisa kembali ke sekolah lagi. Sedangkan Bintang sedang ada keperluan, kita doakan juga semoga keperluannya cepat selesai dengan hasil yang terbaik. Nah anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran baru pada materi IPAS di bab 2 topik B, perlawanan bangsa Indonesia terhadap Belanda. Sudah siap semuanya? Sudah. Kalau sudah siap, silahkan anak-anak siapkan buku IPAS-nya dulu, diambil dulu. Sudah semuanya? Ya. Sebelum anak-anak belajar di topik B, bab 2, Bu Dewi akan mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu nasional dulu untuk menambah semangat nasionalisme kita. Lagunya berjudul Tanah Air. Sudah hafal semuanya? Sudah. Sekarang kita nyanyikan sama-sama. Anak-anak bisa menghadap ke layar juga, enggak apa-apa. Tanah air putih dahulu makan, kan tertanam selama hidupku. Biarku saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak hatiku jalani, yang masuk sampai di kata orang, tetapi kamu dan rumahku, di sanalah aku rasa senang. Tanahku tak ku lunakan,
Ya, baik anak-anak. Sebelum Bu Dewi lanjut ke materi berikutnya, anak-anak tahu apa isi lagu Tanah Air tadi anak-anak? Tentang apa ya? Lagu Tanah Air mengisahkan tentang Tanah Air Indonesia, kebanggaan kita. Anak-anak tahu liriknya tadi, walaupun banyak negeriku jalani, yang masyhur permai di kata orang. Tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Nah, dari lagu Tanah Air tadi, anak-anak juga bisa memahami bahwa walaupun banyak negara-negara lain yang lebih maju dan berkembang, tetapi kita diajarkan untuk menanamkan rasa cinta tanah air Indonesia. Nah, lagu ini juga ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu tadi tentang topik B, perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Gitu ya. Anak-anak juga harus memiliki semangat juang seperti para pahlawan yang rela berkorban dan membela tanah air. Selanjutnya, perhatikan pada gambar. Anak-anak amati gambar. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Ya, ada yang bersih-bersih rumah. Kemudian apa yang terjadi dengan anak yang satu? Diberantaki. Dia sedang bermain. Sedangkan ketiga saudaranya sedang bersih-bersih. Berarti di sini terlihat apa, anak-anak? Tidak adil dalam pembagian tugas. Tepat sekali. Anak-anak, di sini kita lihat ada 4 bersaudara, di mana 3 saudara yang lainnya bekerja bersih-bersih, sedangkan yang satu malah bermain. Kira-kira kalian pernah tidak mengalami kejadian atau mendapat ketidakadilan? Pernah. Ada yang berani kasih contoh ketika di rumah atau di sekolah merasa mendapat ketidakadilan? Nah, coba ada yang mau berbagi cerita, mungkin waktu di rumah atau mungkin waktu di sekolah saat bermain dengan teman-temannya? Pernah tidak? Siapa yang mau coba? Ayo, Viola. Mbak Viola, pernah punya pengalaman tidak merasa ketidakadilan itu, baik di rumah maupun di sekolah? Pernah. Pernah. Saat apa? Di rumah pas bersih-bersih. Di rumah pas bersih-bersih. Punya saudara? Punya. Terus bagaimana yang terjadi di rumah? Viola bersih-bersih rumah tapi kakak tiduran main HP. Oh, terus apa yang Viola lakukan? Bilang ke mama. Bilang ke mama supaya ikut bersih-bersih juga. Ikut bersih-bersih juga. Terima kasih Mbak Viola. Jadi tadi Viola sudah membagikan ceritanya kalau di rumah itu ketika mendapati ketidakadilan yang dilakukan adalah apa, anak-anak? Kalau di rumah ya menyampaikan ke orang tuanya supaya pembagian tugasnya adil dan merata, gitu ya. Nah, anak-anak, kira-kira kalian tahu nggak Indonesia itu pernah nggak mendapat ketidakadilan? Saat apa, anak-anak? Saat peperangan atau dijajah oleh Belanda. Yang topik sebelumnya kita sudah bahas, kedatangan bangsa-bangsa asing yang menjajah Indonesia. Apakah Indonesia hanya tinggal diam saja? Apa yang dilakukan? Mengadakan perlawanan, ya. Nah, sama halnya dengan Indonesia. Selanjutnya, hal itu tadi akan kita bahas, anak-anak. Apa saja perlawanan yang pernah dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap bangsa-bangsa asing yang datang menjajah. Di antaranya ada 2 tokoh pahlawan yang terkenal. Siapakah tokoh yang di depan? Pangeran Diponegoro dan Tuanku Imam Bonjol.
ini sama-sama mengadakan perlawanan terhadap penjajah, anak-anak. Nah, kira-kira ada yang sudah tahu kisahnya? Kita akan pelajari lebih lanjut ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini nanti, anak-anak diharapkan ada 3. Yang pertama, mampu menjelaskan latar belakang Perang Diponegoro dan juga Perang Padri. Yang kedua, menceritakan kembali sejarah perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Eropa yang menjajah Indonesia. Dan yang ketiga, anak-anak mampu merefleksikan nilai perjuangan yang relevan dengan kehidupan masa kini. Ada 3 tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya Bu Dewi punya gambar. Kira-kira gambar siapa ini ya di depan? Pangeran Diponegoro. Sedang apa ini beliau? Berperang. Beliau menggunakan senjata apa, nak? Dan menaiki kuda. Menggunakan senjata keris dan menaiki kuda. Sedang melakukan perlawanan terhadap penjajah. Seperti apa perlawanannya? Nah, kenapa Pangeran Diponegoro ini memilih untuk berperang daripada berunding? Ada yang tahu kira-kira? Ya? Kenapa, nak? Karena Belanda berani memasang patok-patok di atas makam leluhur Yogyakarta, dan Belanda berani memasukkan budaya barat seperti minuman-minuman keras, dan Belanda berani menaikkan pajak. Oke, luar biasa. Untuk Mbak Raisya tadi sudah mencoba menjawab kenapa ya berperang daripada berunding terlebih dahulu. Nah, ternyata tadi jawabannya adalah Belanda sudah melakukan tindakan yang sangat melanggar aturan di tempat Pangeran Diponegoro. Salah satunya memasang patok. Nah, yang lain nanti kita akan coba amati untuk lebih jelasnya jawaban mengapa terjadi Perang Diponegoro melalui sebuah video yang akan Bu Dewi tampilkan. Semuanya sudah siap untuk mengamati video? Oke, duduk yang nyaman silahkan menghadap ke depan. Duduk yang nyaman dulu. Oke. Kita akan menyimak video ini. Kembali lagi sama respon kita serta fakta dibalut dengan data. Sejarah singkat Perang Diponegoro pada masa penjajahan oleh Belanda di Indonesia. Banyak perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dari berbagai daerah. Salah satu perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan kolonial Belanda adalah Perang Diponegoro. Perang Diponegoro atau Perang Jawa merupakan perang besar dan berlangsung selama 5 tahun dari tahun 1825 sampai 1830. Perang ini dilatar belakangi oleh kebencian rakyat Jawa terhadap Belanda atas penindasan yang terjadi di tanah Jawa. Sesuai dengan namanya, perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang merupakan pangeran dari Kesultanan Yogyakarta. Dalam sejarahnya, sejak kedatangan Marsekal Herman Willem Dendels di Batavia, pengaruh kolonial Belanda semakin kentara di Pulau Jawa, khususnya Keraton Yogyakarta, di mana Dendels mengubah etiket dan tata upacara yang menyebabkan terjadinya kebencian dari pihak Keraton Jawa. Ia memaksa pihak Keraton Yogyakarta untuk memberinya akses terhadap berbagai sumber daya alam dan manusia dengan menggerakkan kekuatan militer. Setelah Sri Sultan Hamengkubuwono IV wafat, Presiden Yogyakarta dipimpin oleh John Anthony Hendrik Smisser banyak mencabut urusan kekuasaan keraton, di mana banyak kebijakan sepihak yang dirumuskan olehnya. Saat itu, Pangeran Diponegoro yang menjabat sebagai wali raja tidak tahan dengan kehadiran Belanda di Keraton Yogyakarta, dan akhirnya ia memilih untuk kembali ke kediamannya di Tegalrejo. Mulainya Perang Diponegoro
pada pertengahan bulan Mei 1825, Semester memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta. Namun pembangunan jalan yang awalnya dari Yogyakarta ke Magelang lewat kemungkinan sebelumnya melewati pantai sebelah timur Tegalujo, dan Belanda memasang patok-patok perbaikan jalan di sepanjang makam leluhur Pangeran Diponegoro. Ulah Belanda inilah yang memancing kemarahan Pangeran Diponegoro dan rakyat Semarang. Akhirnya Pangeran Diponegoro mengganti patok-patok tersebut dengan tombak sebagai tanda pernyataan perang terhadap Belanda. Pangeran Diponegoro melancarkan strategi perang melawan Belanda selama 5 tahun. Ia menggunakan taktik gerilya dengan melakukan pengelabuan, serangan kilat, dan pengembuan tak terlihat. Sedangkan untuk melawan dan mengalahkan pasukan Diponegoro, Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Hendrik Verwoerd menerapkan strategi benteng stelsel, yaitu dengan mendirikan benteng di setiap daerah yang dikuasai dan dihubungkan dengan jalan agar komunikasi serta pergerakan pasukan bergerak lancar. Pada akhirnya, strategi benteng stelsel ini berhasil mengikat pasukan lawan sehingga lebih mudah untuk dikalahkan. Di mana pada tahun 1829, Kiai Mojo sebagai pemimpin spiritual pemberontakan di tanah, menyusul kemudian Pangeran Mangkunegaran dan panglima utamanya yaitu Halim Sultan Prawiro Dirjo menyerah kepada Belanda. Akhirnya pada 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjadi pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota Laskarnya dilepaskan. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855. Perang Diponegoro merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa, sedangkan korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 sarjana pribumi. Akhir perang Diponegoro ini menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Itulah pembahasan tentang perang Diponegoro. Jika Anda suka dengan video ini, silakan. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah menyimak video semakin jelas untuk latar belakang terjadinya perang Diponegoro? Jelas. Tadi disebabkan oleh apa? Siapa yang mau mengulangi latar belakangnya? Oke, Mbak Janitra, silakan. Penyebabnya apa, Nak? Penyebabnya karena Pangeran Diponegoro kecewa karena Belanda sudah menaikkan pajak. Terus memasang benteng-benteng. Itu strategi Belanda. Iya, jadi tadi setelah kita menyimak video ini, jawaban dari Mbak Raisya tadi tepat, dilengkapi oleh Mbak Janitra juga menguatkan kalau latar belakang penyebab terjadinya perang Diponegoro ini adalah tindakan Belanda yang semena-mena dan membuat Pangeran Diponegoro marah, yaitu memasang patok di atas tanah makam leluhurnya. Nah, selanjutnya setelah terjadi perang, apa yang dilakukan Pangeran Diponegoro? Menggunakan taktik apa ya tadi? Siapa yang mau? Oke, boleh. Silakan. Menggunakan taktik apa, Nak? Menggunakan taktik gerilya. Gerilya. Taktik gerilya itu yang bagaimana? Menyerang secara tiba-tiba. Menyerang secara tiba-tiba. Tepat sekali jawaban dari Mas Raihan. Yang digunakan taktiknya adalah namanya taktik gerilya. Serangan tiba-tiba yang membuat Belanda kewalahan menghadapi serangan dari pasukan Diponegoro. Selanjutnya, setelah diserang dengan taktik gerilya, bagaimana upaya Belanda untuk melawannya? Ada yang berani? Dari video tadi, setelah taktik gerilyanya membuat Belanda kewalahan, apa strategi Belanda? Oke, Mas Dimas, silahkan mencoba menjawab. Oke, strategi benteng stelsel. Apa itu strateginya? Iya, betul sekali, luar biasa. Betul ya,
tadi yang kita simak dari video, Belanda itu setelah kewalahan menghadapi taktik gerilya, mereka juga menerapkan satu strategi, yakni namanya benteng stelsel, yang fungsi atau tujuannya adalah mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Nah, untuk akhir perang ini bagaimana? Siapa yang mau mencoba menjawab akhir perang Diponegoro? Setelah Belanda menerapkan benteng stelsel, apa yang terjadi? Nah, ayo siapa yang berani mencoba menjawab? Oke, Safira. Mbak Safira, silahkan. Akhir perangnya bagaimana? Dimenangkan oleh siapa? Dimenangkan oleh Belanda. Kemudian bagaimana dengan nasibnya Pangeran Diponegoro? Berpolitik dengan menangkap Pangeran Diponegoro dan memasukkannya ke Makassar, Sulawesi Selatan sampai beliau meninggal di pengasingan pada tahun 1855. Iya. Akhir dari perang Diponegoro ini dimenangkan oleh Belanda. Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado sampai beliau wafat. Oke. Nah, ini adalah perlawanan yang pertama dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Selanjutnya kita juga akan mempelajari perlawanan yang kedua yang dipimpin oleh siapa tadi, Nak? Tuanku Imam Bonjol. Nah, Bu Dewi punya materinya Tuanku Imam Bonjol dari sebuah komik. Nah, nanti anak-anak akan Bu Dewi bagikan. Nah, Bu Dewi punya materi yang kedua. Setelah tadi kita perang Diponegoro sudah selesai, yang kedua adalah perang Padri. Bu Dewi punya komik Padri. Di sini nanti anak-anak bisa membaca urutan peristiwanya. Apa saja sih yang menyebabkan terjadinya perang Padri, bagaimana perlawanannya, dan bagaimana akhirnya. Gitu ya. Bu Dewi bagikan, boleh dibaca berdua dengan sebelahnya. Duduknya kelompoknya ya, dengan sebangku. Oke, dan di sini sudah ada berapa anak? Oke, sudah ya. Oke anak-anak, silahkan kalian baca dulu cerita komik Padrinya. Ada 16 cerita di situ. Silahkan dibaca dengan seksama bersama dengan teman kelompoknya. Baiklah anak-anak, sudah selesai? Kalian sudah selesai membaca komik dari Perang Padri. Sekarang Bu Dewi ingin coba meminta bagaimana sih dari tanggapan anak-anak atau pemahaman kalian setelah membaca komik tadi. Kira-kira Perang Padri itu dilatar belakangi atau disebabkan oleh apa ya? Siapa yang berani mencoba menyampaikan pendapatnya? Perang Padri disebabkan oleh apa? Ada yang berani menyampaikan pendapatnya? Oke, Mas Raya, silahkan. Karena kaum adat suka sabung ayam, judi, dan minum-minum. Oke, karena kaum adat suka melakukan kebiasaan buruk seperti sabung ayam, judi, dan minum-minuman keras. Terus selanjutnya bagaimana setelah melihat kaum adat yang seperti itu? Kaum Padri menegur, Bu. Kaum Padri menegurnya, tetapi kaum adat kayak menolak atau menerimanya? Menolaknya, sehingga terjadilah peperangan. Nah, Mas Raya tadi sudah menjawab. Perang Padri itu disebabkan pertentangan dua kaum adat dan kaum Padri, di mana kaum Padri ingin mengajak kaum adat untuk mengubah kebiasaannya sesuai dengan syariat agama. Tapi kaum adatnya bagaimana? Tidak mau atau menolaknya. Nah, selanjutnya anak-anak, setelah terjadi peperangan, Perang Padri ini dimenangkan oleh siapa?
Oleh Belanda. Tahap pertama apakah langsung dimenangkan oleh Belanda? Tidak. Dimenangkan oleh siapa? Kaum Padri, betul. Setelah kaum Padri menang, apa yang terjadi dengan kaum adat, anak-anak? Nggak suka. Terus kemudian kaum adat bagaimana? Meminta tolong kepada Belanda untuk membantunya. Nah, akhirnya di Perang Padri ini berlanjut tahap 2. Setelah tahap 2 itu Belanda membawa rombongan pasukan yang jumlahnya lebih banyak sehingga membuat kaum Padri kalah. Gitu ya anak-anak ya? Nah, kaum Padri kalah. Selanjutnya apa yang terjadi dengan Tuanku Imam Bonjol? Kelompok sini ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Akhir dari Perang Padri itu bagaimana? Setelah Belanda membawa rombongan pasukan yang jumlahnya semakin banyak, apa yang terjadi dengan Tuanku Imam Bonjol? Oke, Mas Raihan, silahkan. Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke Cianjur, dipindahkan ke Ambon, dan terakhir dipindahkan ke Manado. Beliau wafat pada tahun 1864 dan dimakamkan di Kampung Pineleng dekat kota Manado. Oke, Tuanku Imam Bonjol ini selanjutnya diasingkan, dipindah-pindah dari satu kota ke kota lain yang akhirnya beliau meninggalnya di Manado. Nah, yang menang siapa anak-anak akhirnya? Belanda lagi. Apakah bangsa Indonesia setelah Belanda menang kemudian menyerah? Tidak. Bangsa Indonesia semakin sadar bahwa yang dibutuhkan itu persatuan untuk melawan penjajahan. Oke. Nah, selanjutnya setelah tadi kalian mencoba mengamati video dan membaca komik Padri, kita lanjut ke tahap berikutnya adalah diskusi kelompok. Jawaban-jawaban pribadi kalian tadi silahkan nanti didiskusikan dalam kelompok. Dalam pembentukan kelompok ini Bu Dewi punya 6 kelompok ya. Kelompok yang pertama akan Bu Dewi namai sebagai kelompok Pangeran Diponegoro. Dari sini ya, Pangeran Diponegoro. Kemudian RK-nya Bu Dewi bagikan dulu satu. Kelompok kedua Bu Dewi namai dengan kelompok Tuanku Imam Bonjol. Ini nama kelompoknya dan ini LKPD-nya. Kelompok ketiga yaitu Perang Jawa. Nama kelompoknya dan ini RK-nya. Kelompok keempat Perang Padri ya. Nah. Kelompok kelima taktik gerilya dan kelompok keenam benteng stelsel. Iya. Oke. Sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, perhatikan semuanya instruksi dari Bu Dewi. Nah, di LKPD kalian ada 3 jenis soal. Ada 3 soalnya. Soal yang pertama ada tabel. Soal yang kedua ada mengurutkan peristiwa sesuai kronologi. Dan soal yang ketiga adalah penerapan nilai-nilai perjuangan. Nah, Bu Dewi berikan waktu untuk mengerjakan soal dari yang nomor 1 dulu. Nanti soal kedua kita akan mengerjakannya menggunakan permainan treasure hunt atau berburu harta karun, gitu ya. Nomor 1 silahkan kalian diskusikan dengan teman sekelompoknya. 5 menit cukup?
Cukup. Silahkan dimulai dari sekarang untuk nomor 1. Nanti kita akan bahas sama-sama. Baiklah anak-anak, untuk nomor 1 sudah selesai? Nah, kita lanjut soal yang kedua, yaitu mengurutkan peristiwa atau kronologi terjadinya perang Diponegoro dan juga perang Padri. Untuk soal kedua ini, Bu Dewi sudah ada 6 pos. Pos 1 sebelah sini, pos 2, pos 3, pos 4, pos 5, dan pos 6. Nah, nanti anak-anak akan mencari informasinya berganti dari pos 1 sampai pos 6, berkeliling per kelompok. Waktunya setiap satu pos temukan satu informasi. Yang dibutuhkan tiap perlawanan adalah 5 informasi. Berarti 5 informasi perang Diponegoro dan 5 informasi tentang perang Padri. Waktunya 1 menit 1 menit. 1 informasi 1 menit. Kemudian setelah selesai waktunya berganti ke pos berikutnya. Cari informasi yang kedua, berganti ke pos berikutnya, cari informasi yang ketiga, sampai informasi yang kelima. Lanjut nanti perang Padri, dari informasi 1 juga lanjut sampai ke 5. Paham anak-anak? Waktunya setiap satu pos, satu informasi, yaitu 1 menit. Ketika sudah berbunyi belnya, anak-anak stop, berganti ke pos berikutnya untuk informasi yang kedua. Paham ya? Oke. Sekarang menempatkan posisi dulu. Baiklah anak-anak, semuanya sudah dalam posnya masing-masing ya. Nanti akan Bu Dewi mulai. 1 menit cari informasi yang pertama. Ini tentang perlawanan Diponegoro dulu. Jadi perang Padrinya nanti. Ini yang kita cari Diponegoro dulu, urutan 1 sampai 5. Siap anak-anak? Siap. Setelah Bu Dewi hitung mundur 1 menit, silahkan temukan informasi yang pertama, hanya 1. Nanti kita ganti ke pos berikutnya, cari yang kedua. Begitu ya? Siap dimulai? Silahkan informasi yang pertama dimulai.
menyusun urutan peristiwanya? Oke, kalau sudah, silahkan anak-anak boleh cross-check kembali jawaban di kelompok dan melanjutkan ke soal terakhir. Soal nomor 3. Ya, 5 menit dari sekarang silahkan dimulai. Boleh berdiskusi dengan kelompoknya, mencari sumber dari buku boleh, atau referensi lain, komiknya tadi boleh. Silakan, sudah selesai? Belum? Oke, lanjutkan ya, masih ada waktunya untuk diskusi. Sudah selesai, nak? Yang di sekolah Penerapannya, contohnya ketika di sekolah itu nilainya apa sih yang bisa kita teladani? Apa? Cinta tanah air. Cinta tanah air kalau di sekolah diwujudkan dengan apa? Nah, boleh. Penerapannya sudah, nak? Nggak apa-apa, betulkan aja langsung di sekolah atau di rumah. Nilainya apa yang diteladani? Jangan mudah menyerah. Nah, jangan mudah menyerah itu contohnya apa ketika di sekolah? Terus rela berkorban demi negara, contohnya apa? Kalau diterapkan di sekolah atau di rumah, nah kan bisa. Kalau di rumah dengan saudara, kalau di sekolah dengan teman-teman atau bapak ibu guru. Yo, dicari lagi, didiskusikan ya nak ya. Saling sharing pendapat boleh. Saudara, di rumah boleh dengan saudara, enggak apa-apa. Yang di rumah boleh dengan saudaranya, penerapannya, atau dengan keluarganya. Apa? Bebas, tidak ada ketentuan. 1 boleh, 2 boleh, 3 juga boleh. Ya, silakan dilengkapi. Ada kesulitan enggak, nak? Belum ya? Contohnya bagaimana meningkatkan semangat nasionalisme kalau di sekolah? Nah, boleh ditulis. Ya, di sekolah itu contohnya tadi yang disampaikan Ziko, boleh. Gimana, nak? semangat perjuangan yang Boleh. Bekerja sama? Boleh. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Tidak ada ketentuannya, ya. Di rumah boleh kamu sebutkan, di sekolah juga boleh. Kalau di rumah dengan apa? Nah, ini kan ada menjaga persatuan. Kalau di rumah bagaimana? Menjaga persatuan di rumah. Kalau di sekolah bagaimana? Nah, ketika apa, melakukan kegiatan apa di sekolah yang butuh bersatu? Nah, boleh.
Oke, anak-anak, diskusinya sudah selesai? Sekarang waktunya presentasi. Nanti presentasinya akan kita undi menggunakan undian DP. Nah, satu soal dipresentasikan satu kelompok dulu. Menjawab satu soal, kemudian ditanggapi oleh kelompok lain. Kalau sudah selesai, lanjut pertanyaan kedua kita undi lagi. Kemudian ditanggapi kelompok lain, dan yang ketiga kita undi lagi. Paham ya? Bisa dimulai? Kita mulai ya undiannya. Oke anak-anak, nah undiannya sudah siap. Kita mulai untuk kelompok presentasi pertanyaan yang pertama. Siapa ya? Nah, ada 6 kelompok. Siapakah? Apakah stelsel atau taktik gerilya? Oke. Kelompok presentasi pertanyaan pertama adalah kelompok Perang Jawa. Perang Jawa sudah siap? Oke, silakan. Yuk silakan kelompok Perang Jawa maju ke depan. Moderatornya siapa nak? Ya, sini sebelah sini nak. Boleh perkenalan? Salah depan. Oke, ya semuanya perhatikan. Silahkan kelompok Perang Jawa dimulai presentasi pertanyaan nomor 1. Ya, dimulai dulu dengan salam dan perkenalan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perang Jawa. Anggotanya siapa saja? Nama anggotanya Raihan, Naufal, Revan, Bayu, dan Aris. Oke, kemudian Kami akan mempresentasikan pertanyaan nomor 1. Oke. Untuk yang pertama, tabel pertama, siapa yang akan membacakan jawabannya? Naufal. Yang lain perhatikan ya, nanti boleh menanggapi. Latar belakang tentang perang Diponegoro adalah Belanda juga kebijakan baru dengan menaikkan pajak serta berani memasang patok-patok pembuatan jalan di atas tanah leluhur Kesultanan Yogyakarta. Tokoh utama adalah Perang Diponegoro, Pangeran Diponegoro, dan tempat kejadian Surakarta dan Yogyakarta. Oke, untuk yang kedua, tabel kedua, silakan dibaca. Dari latar belakangnya dulu, nak. Perang Padri tersebut bermula dari pertentangan tata kaum adat dengan kaum agama, kaum Padri terkait praktik keagamaan Oke. dan menimbulkan peperangan. Tuanku, Nah, kalau lain silakan perhatikan ya. Nanti boleh tokoh menanggapi. utama Tuanku Imam Bonjol. Tempat kejadian Minangkabau atau Minangkabau Sumatera Barat. Oke. Selanjutnya silakan moderatornya memberikan kesempatan teman-teman yang mau menanggapi. Silakan bagi teman-teman yang ingin menanggapi. Silahkan bagi teman-teman yang mau menanggapi. Teman-teman kelompok lain, apakah ada yang ingin menanggapi pertanyaan pertama?
Sudah cukup? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok perang Jawa. Ditutup kembali. Sekian dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali ke tempat duduk untuk kelompok perang Jawa. Ya. Jawaban dari kelompok perang Jawa tadi, latar belakang perang Padri dan juga perang Diponegoro sudah disampaikan. Jawabannya sudah sesuai. Yakni, kalau tadi menyampaikan perang Diponegoro itu karena pendirian patok-patok di atas tanah makam leluhur. Dan perang Padri disebabkan pertentangan kaum adat dan kaum Padri. Kemudian tokohnya ada Pangeran Diponegoro dan Tuanku Imam Bonjol. Tempat kejadiannya ada di Surakarta, Yogyakarta, dan yang Tuanku Imam Bonjol ada di Minangkabau. Oke, tepat sekali. Lanjut yang kedua, kita undi lagi kelompok kedua. Kalau muncul perang Jawa lagi berarti kita undi lagi ya. Pertanyaan yang kedua ya. Siapakah? Yang kedua, pertanyaan kedua yang presentasi adalah kelompok Tuanku Imam Bonjol. Silakan kelompok Tuanku Imam Bonjol untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tuanku Imam Bonjol akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kami. Syafira, Jihan, Aldo, Satria, Alex. Untuk yang membacakan jawaban, Jihan. silahkan perhatikan kelompok lain. Jawaban yang pertama tentang urutan perang Diponegoro. Urutan pertama Diponegoro. Tahun 1825 sampai 1830 terjadi perlawanan besar di Jawa. Penyebabnya adalah pembangunan jalan Belanda yang melewati makam leluhur Diponegoro dan rakyat juga dipaksa membayar pajak tinggi oleh Belanda. Urutan kedua, Pangeran Diponegoro merasa bangsa Jawa diperlakukan tidak adil. Diponegoro mengajak rakyat untuk berjuang melawan Belanda. Urutan ketiga, perang berlangsung di daerah Yogyakarta, Jawa Tengah, dan sekitarnya. Rakyat melakukan perlawanan dengan taktik gerilya. Urutan keempat, Belanda mengalami kesulitan menghadapi perlawanan rakyat, kemudian menerapkan strategi banteng stealth. Urutan kelima, Pangeran Diponegoro akhirnya ditangkap di Magelang dengan tipu muslihat dan diasingkan ke Makassar. Meskipun kalah, rakyat semakin menyadari pentingnya persatuan melawan penjajah. Oke, selanjutnya untuk perang Padri disampaikan urutannya. Kelompok lain silahkan perhatikan. Perang Padri urutan yang pertama dulu. Urutan pertama perang Padri berlangsung tahun 1803 sampai 1837 di Sumatera Barat. Awalnya terjadi pertentangan antara kaum adat dan kaum Padri. Kaum Padri ingin masyarakat kembali ke ajaran agama Islam. Kaum adat ingin mempertahankan kebiasaan lama. Perselisihan ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk ikut campur. Belanda berpura-pura membantu kaum adat agar kaum Padri melemah.
Rakyat Minangkabau semakin sadar bahwa musuh utama adalah penjajah Belanda dan dibutuhkan semangat persatuan untuk melawannya. Tokoh utama dalam perang ini adalah Tuanku Imam Bonjol. Imam Bonjol akhirnya mengajak semua rakyat bersatu melawan Belanda. Oke, sudah. Silakan moderatornya disampaikan kepada kelompok lain yang ingin menanggapi. Silakan dari kelompok lain yang ingin menanggapi. Kelompok lain yang ingin menanggapi, boleh tunjuk jari dan nanti kita akan dengarkan. Jawabannya sama ataukah ada perbedaan? Oke, dikasih kesempatan. Dipersilakan untuk kelompok Pangeran Diponegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cenitra Cahya Azhara akan memberikan tanggapan. Pangeran Diponegoro akhirnya ditangkap di Magelang dengan tipu muslihat dan diasingkan ke Makassar. Meskipun kalah, rakyat semakin menyadari pentingnya persatuan melawan penjajah. Oh iya, jawabannya berarti sama tidak dengan urutan kelompok satu? Sama. Secara garis besar sama. Berarti jawaban kelompok satu sesuai atau tidak? Sesuai. Oke, jawaban dari kelompok Tuanku Imam Bonjol sudah sesuai. Ada masukan lain untuk presentasi dari kelompok Tuanku Imam Bonjol? Suaranya kurang keras sedikit. Iya, suaranya kurang keras sedikit. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok Pangeran Diponegoro. Sekian presentasi dari kelompok Tuanku Imam Bonjol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok Tuanku Imam Bonjol. Silakan kelompok Tuanku Imam Bonjol kembali ke tempat. Baiklah anak-anak, kelompok ketiga untuk pertanyaan yang terakhir. Kelompok Benteng Sel-Sel, silakan dimulai presentasinya. Digumur-gumur dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Benteng Sel-Sel yang beranggotakan Raisya, Nafisa, Inayah, Najwa, Ziko, dan Vano akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Dimulai dari sebelah kanan. Silahkan dimulai untuk pertanyaan ketiga. Penerapan nilai-nilai keteladanan dari pahlawan. Nilai apa aja yang dapat kamu teladani dari Pangeran Diponegoro dan Tuanku Imam Bonjol? Rela berkorban, bisa membangun keadilan, menjadi panutan, membangun strategi yang bagus dan rapi, menjadi pemimpin yang baik dan amanah. Oke, nilai-nilainya itu. Lanjut soal yang kedua. Bagaimana cara kamu menerapkan semangat perjuangan mereka di sekolah atau di rumah? Berikan contohnya. Meningkatkan semangat nasionalisme di sekolah. Contoh, upacara bendera, menjadi ketua kelas yang amanah. Oke. Meningkatkan semangat nasionalisme di rumah. Contoh, lomba 17 Agustus dan membuat gapura di daerah masing-masing. Oke, silakan moderator kalau ada kelompok yang menanggapi. Sekian dari kami. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Oke, anak-anak silakan yang mau menanggapi jawaban nomor 3, nilai-nilainya. Tadi dijelaskan nilainya itu ada nilai keadilan, kemudian ada nilai persatuan juga. Contohnya kalau di sekolah itu tadi upacara, kalau di rumah mengikuti lomba. Ada jawaban yang lain dari teman-teman? Kelompok 1 sampai kelompok 5? Bisa ditambahkan, contohnya bisa ditambahkan.
Dari kelompok yang belum presentasi, kelompok mana ya yang belum presentasi? Silakan menambahkan jawabannya. Dari kelompok belakang belum presentasi kan? Berarti memberikan tanggapan. Kelompok Perang Padri, silakan menanggapi atau memberikan jawaban. Diberikan. Silakan kelompok Padri. Perkenalkan, nama saya Arya dari kelompok kaum Padri. Ingin menanggapi. Ingin menambahkan jawaban apa, Nak? Tapi yang nomor 1, Ya, silakan dibaca. Jawabannya apa? jangan mudah menyerah dan rela berkorban demi negara. Oke, tambahannya nilainya adalah tidak mudah menyerah dan rela berkorban. Bisa diterima kelompok Benteng Stelsel? Bisa. Oke, ada lagi tambahannya? Sudah cukup. Terima kasih. Selanjutnya, kelompok lain yang ingin menanggapi? Silakan bagi kelompok lain yang ingin menanggapi. Silakan, bersilakan. Perkenalkan, kami dari kelompok taktik gerilya ingin apa? Ingin menanggapi kelompok Benteng Stelsel. Di sekolah saling toleransi, saling membantu, gotong royong, kerjasama dalam diskusi. Di rumah membantu orang tua, rela berkorban dengan hati. Sekian dari saya. Baiklah, terima kasih untuk kelompok taktik gerilya. Silakan moderator bisa diambil kembali mic-nya. Bisa diterima untuk masukannya. Tadi kelompok taktik gerilya memberikan masukan contoh-contohnya ketika penerapan di lingkungan rumah dan juga lingkungan sekolah. Bisa diterima? Bisa. Oke. Kalau tidak ada lagi yang menanggapi, silakan boleh ditutup presentasinya. Sekian dari kami. Terima kasih yang sudah berpendapat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Benteng Stelsel. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah diskusi dan juga sudah presentasi saling menanggapi. Selanjutnya adalah kita lakukan refleksi. Sudah belajar apa saja kita hari ini? Bu Dewi punya pertanyaan refleksi. Nanti yang bisa menjawab boleh disampaikan pendapatnya. Yang pertama, menurut kalian mengapa rakyat Indonesia berani melawan penjajah meskipun senjatanya sederhana? Siapa yang bisa? Oke, sampaikan pendapatmu. Kenapa, Nak? Karena rakyat Indonesia meminta keadilan. Oke, karena rakyat Indonesia ingin meminta keadilan. Setuju tidak, Anak-anak? Iya. Walaupun tadi senjatanya sederhana, tetapi tetap berani melawan penjajah demi keadilan. Selanjutnya, Nana, bagaimana sikap rakyat Indonesia setelah mengalami kekalahan? Bagaimana, anak-anak? Oke, Janitra, silakan. Setelah kalah, bagaimana menurut Janitra? Rakyat Indonesia tetap berjiwa bersatu dan pantang menyerah. Oke, rakyat Indonesia semakin sadar dan tetap berjuang, bersatu dan pantang menyerah. Jadi kalaupun kalah tetap semangat
untuk membangun persatuan kembali. Yang ketiga, nilai apa yang bisa kita teladani dari kedua tokoh tadi dan penerapannya. Oke, silakan Mbak Raisya. Nilainya bisa diambil dari pantang menyerah, bersatu, mencari keadilan, Oke, contohnya bagaimana kalau kita terapkan di sekolah ataupun di rumah? pemilihan ketua kelas, upacara piket kelas. Oke, dalam melaksanakan piket kelas, kita membutuhkan kerja sama. Tepat sekali. Berarti anak-anak luar biasa pemahaman proses dalam materi Perang Diponegoro dan juga Perang Padri. Bagi anak-anak yang lain, apakah masih ada yang merasa kesulitan? Ada tidak yang merasa kesulitan? Oke, Rosalia, kesulitannya apa nak? Boleh disampaikan. Tadi saat belajar, kesulitannya saat apa nak? Saat mengurutkan peristiwa Perang Jawa dan Perang Padri. Oke, apakah ada yang terbalik? Saat memilih urutannya? Ya, terus bagaimana nak? Caramu tadi bisa menyelesaikan bagaimana? Dengan cara membaca di buku dan komiknya. Oke, lebih teliti lagi dalam memahami peristiwanya dengan membaca buku lagi dan referensi lain seperti komik. Terima kasih. Ada lagi? Sudah. Oke. Nah, yang lain bagaimana? Apakah ada kesulitan lain? Sudah cukup jelas? Oke. Terima kasih. Kalau sudah cukup jelas, nanti kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya, yakni adalah asesmen. Baiklah anak-anak semuanya, tadi kita sudah diskusi, presentasi, refleksi. Sekarang adalah waktunya asesmen. Bu Dewi sudah kirimkan link asesmen di grup. Anak-anak silakan mulai mengerjakan asesmen yang sudah Bu Dewi bagikan. Waktunya kurang lebih 10-15 menit. Ada 3 soal, silakan dikerjakan secara mandiri ya. Dimulai dari sekarang. Yuk. Sudah bisa? Alhamdulillah. Ya. Bagaimana? Ada kesulitan? Oh ya, oke. Kalau sudah selesai, nanti anak-anak bisa klik submit atau kirim ya. Diisi jawabannya. Oke, anak-anak, asesmennya sudah selesai? Sudah dikirimkan semua? Nanti asesmennya akan Bu Dewi koreksi. Selanjutnya kita masuk pada tahap simpulan. Nah, anak-anak perhatikan di sini. Ini adalah rangkaian Perang Diponegoro, di mana dirangkum dalam 4 peristiwa besar. Yang pertama di sini tadi adalah tahun awal kejadian dan latar belakangnya. Belanda memasang patok-patok di atas tanah makam leluhur. Kemudian Pangeran Diponegoro mengajak rakyat Jawa untuk berperang melawan Belanda menggunakan taktik gerilya. Selanjutnya setelah itu Belanda menghadapi pasukan Diponegoro menggunakan strategi benteng sel-sel, dan akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Makassar.
Simpulan yang kedua ini adalah perang Padri. Ya anak-anak ya. Di sini perang Padrinya berlangsung di antara tahun 1803 sampai 1837. Lanjut, di sini adalah latar belakangnya pertentangan kaum adat dengan kaum Padri. Dilanjutkan perang melawan Belanda yang akhirnya kaum Padri kalah karena Belanda membawa pasukan yang semakin banyak dan diasingkan ke Manado. Gitu ya. Oke. Tindak lanjutnya, setelah ini nanti Bu Dewi akan memberikan tugas tindak lanjut untuk membuat drama mini. Drama mini tentang perlawanan melawan penjajah menuju kemerdekaan Indonesia. Tugasnya besok adalah proyek kelompok. Gitu ya, membuat mini drama. Itu nanti untuk tindak lanjutnya. Oke, sampailah pada akhir pembelajaran. Apakah dari kegiatan pembelajaran ini anak-anak sudah paham? Oke. Bagaimana perasaannya mengikuti pembelajaran hari ini? Oke. Kalau sudah cukup paham, Bu Dewi akan mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Yang memimpin doa silahkan kepada Ananda Raya, bisa memimpin doa kepada teman-temannya. Yuk. Doa. Di tempat duduk siap, gerak. Yuk. Tempat duduk siap, gerak teman-teman, mari berdoa menganut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai beri salam. Selamat siang anak-anak, terima kasih kembali untuk hari ini. Bu Dewi akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.